Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saat ini kita sedang bersama narasumber nih, yang dimana beliau merupakan om aku sendiri. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang pop culture. Kenapa kita milih om? Karena beliau nih mengalami banget masa-masa pop culture di era 90-an, bener ya om? Dulu. Di tahun 90-an, sampai pernah ngeband. Coba ceritain dong om, pop culture zaman dulu tuh gimana sih yang om alamin? Ya, pop culture zaman dulu tuh lebih ke apa ya? Lebih ke cari-cari identitas kali ya. Orang ketika gaul tuh kan kadang dia harus ngerasa dia bisa dilihat orang tuh dari mananya. Dan dia ada semacam kode keren yang memang harus untuk bergaul tuh harus ditempuh misalnya. 90-an misalnya kode kerennya waktu SMA di awal tahun 97 itu biasanya anak-anak saat itu lebih memilih untuk jadi anggota geng motor misalnya, karena dulu biasa di SMA kan banyak yang ikutan geng motor. Tapi ada juga anak-anak nongkrong yang akhirnya cari identitas itu memang lewat main musik, band-bandan gitu kan. Yang lebih banyak digandrungi anak muda memang pada saat tahun 90-an itu rata-rata sih di musik ya. Jadi bagaimana akhirnya mereka mengidentifikasikan diri berdasarkan musik yang mereka suka misalnya. Kalau misalnya kita suka dengan musik-musik rock, grunge, Seattle Sound, atau Britpop ya, biasanya gaya berpakaian pun akan kebawa ke situ. Misalnya kalau Britpop itu cenderung anak-anaknya lebih senang dengan baju yang ketat-ketat, yang indis-indis gitu kan. Kalau anak-anak metal biasanya itu lebih senang pakai baju hitam-hitam dengan atribut tulisan-tulisan yang merah-merah, yang serem-serem kayak Frugatori atau apa gitu, Cemetery apa. Kalau di Bandung dulu ada Jasa, ada apa gitu kan, dia serem-serem. Terus dan di 90-an juga sarana untuk memperlihatkan identitas itu banyak. Dulu ada pesta pelajar misalnya di Korsa Parwa gitu kan. Itu semua genre musik ada di situ, ada anak punk, ada anak metal, ada anak pop, ada juga. Yang penting kalau di Bandung dulu ngumpul aja gitu di situ satu. Tapi biasanya memang tiap orang dengan referensi yang dia punya ya akan hidup di komunitas-komunitas yang ada di situ. Jadi kalau misalnya dulu Om Iman seneng grunge pasti gondrong, pak. Kalau jaketnya itu kalau nggak jaket jeans belel yang rada-rada bau dikit, atau enggak corduroy, atau kalau enggak pakai sweater rajutan ala Nirvana, ala Apple Jam, Alice in Chains, gitu gitulah. Kalau dulu ya tahun 90-an beda dengan ya kalau sekarang mungkin apa ya, TikTok udah. Wah, dulu keren banget ya. Kayaknya kalau pop culture yang sekarang nggak se-ekspresif yang dulu ya. Mereka lebih ekspresif, tapi kalau sekarang mungkin semuanya lebih instan gitu loh. Kalau dulu misalnya kalau kita mau ngadain acara musik di kampus, itu izinnya harus sana sini, alat bandnya kita bawa sendiri gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya semua serba instan kan. Dulu kita nggak punya media buat Mengekspos, ya memperlihatkan, untuk mengekspresikan. memperlihatkan kita ketika ngeband itu siapa sih gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya dengan media yang pakai TikTok lah, pakai apalah, sekarang aplikasinya sudah pada kencang-kencang di gadget. Paling sederhana pun aplikasi itu sudah bisa diinstal ya. Sekarang semuanya serba instan kalau yang sekarang. Terus, nah tapi yang serba instan ini juga tidak memperlihatkan otentik apa enggaknya, original apa enggaknya sih kalau teman-teman. Lihat aja di budaya sekarang, di budaya populer sekarang, orang kalau joget ya sama seperti apa yang dilihat mereka di TikTok. Kalau dulu kan misalnya ada zaman musik ska itu jogetnya bisa kayak gini-gini, bisa, atau kalau misalnya metal tuh pasti dengan headbangnya gitu kan. Tapi bisa beda-beda gitu. Sekarang semua sama. Sekarang gitu semuanya sama. Sekarang lebih, entah kenapa di budaya populer sekarang orang lebih seragam dalam berpikir, lebih seragam dalam kayak semuanya imitasi. Iya, imitate. Berarti kalau kita mau mengacu ke pengertian budaya itu kan ada yang low culture, ada yang high culture gitu. Kalau high culture itu kan memang
itu dibikin oleh orang-orang yang sejarahnya dari zaman Renaissance, zaman pencerahan, memang dibuat oleh golongan-golongan elitis kan ya, orang-orang kaya, bangsawan, sehingga si corak budaya itu dia lebih eksklusif, lebih bernilai seni tinggi gitu. Nah kalau yang low culture kan dia memang budaya-budaya yang memang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah lantas siapa yang berkepentingan untuk membuat budaya pop ini jadi lebih kenceng ya? Salah satunya orang-orang kapitalis sih sebenarnya yang bikin ini. Gimana caranya supaya produk mereka bisa lebih banyak dipakai oleh orang. Makanya kenapa ya sekarang kenapa orang lebih berpikir seragam, lebih berpikir cepat dipengaruhin, karena salah satunya itu karena insan itu tadi. Akhirnya orang ninggalin buku, tapi juga nggak bikin orang pinter sih, kayak memang literasi dulu kita memang dibentuk secara terpaksa untuk mengejar literasi. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya literasi itu sarannya ada banyak, tapi juga justru makin rendah karena orang tidak lagi merasa harus mengupdate atau mengupgrade lewat literasi, pemikiran, mindset, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa bergaul di aplikasi itu. Gitu. Berarti bisa dibilang untuk pop culture yang zaman dulu, Om tuh menerima dan ngikutin ya. Kalau pop culture yang sekarang mungkin ada penolakan dari dalam sendiri kayak gak pengen ngikutin pop culture yang sekarang deh, soalnya kayak jatuh lah gitu. Bener-bener low culture, bener-bener kayak budaya rendah, tapi literasi rendah gitu ya. Mungkin. Ya cukup tahu aja sih gitu, tapi tahu mah harus gitu karena budaya pop culture hari ini yang mungkin nanti akan dipegang sama anak-anak kita gitu. Nah, artinya pop culture yang dulu kita kenal di masa kita juga tetap harusnya bisa bikin jadi saringan supaya anak-anak kita tuh nggak minimal ya kalau yang kita takutin misalnya gimana caranya supaya anaknya berpikir instan ya kita kenalin gimana usaha yang ketika belajar misalnya gimana caranya kamu bisa belajar dari buku dulu nggak, kamu bisa mikir dulu secara manual nggak dibanding langsung googling gitu. Atau ya kalaupun ini ya diarahin aja ke memang ke platform atau aplikasi yang memang lebih ke edukasinya dibanding main gamenya. Tapi walaupun itu rada susah karena anak sekarang gadget tuh udah kayak apa ya, nggak bisa hidup tanpa gadget gitu. Ya dia tergantung banget, anak-anak sekarang tuh sangat tergantung banget sama gadget dan tanpa mereka sadar bahwa gadget itu juga merupakan salah satu sarana untuk cuci otak sebenarnya lah gitu. Gadget karena dengan gampangnya ketika kita punya gadget akhirnya tanpa kita sadar ya kita seragam sama orang lain, tidak harus mikirin konsekuensi dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, yang kita tonton gitu. Karena semua orang melakukan itu. Itu yang sebenarnya nggak begitu menariknya pop culture hari ini itu karena memang tidak ada effort dari orang untuk menyaring dulu, cari dulu referensi, cari dulu second opinion untuk suatu masalah gitu. Kan tadi kita udah ngebahas beberapa pop culture zaman sekarang gitu ya yang agak cenderung negatif gitu. Nah kita sebagai generasi muda nih pengen tahu ada nggak pesan-pesan buat kita dalam menghadapi pop culture? Yang pertama sih yang jelas literasi ya. Bahwa literasi yang kalau literasinya kuat sih sebenarnya orang-orang nggak akan begitu norak ya. Banyak sih pengaruhnya bisa jadi karena faktor pendidikan itu, sarana pendidikan yang tidak merata atau lain-lain. Perkembangan teknologi terutama internet hari ini yang juga sudah lebih murah karena adanya di gawai gitu kan di gadget ya ngaruh sih kalau memang gitu teh. Nah masalahnya ketika budaya literasi dia rendah akhirnya ya dia nggak punya saringan nggak bisa cari autentifikasinya kayak apa, originalitasnya kayak apa. Orang kan sekarang ya seragam sih ya, gak yang mengenal dia dari budaya mana, gak mengenal dia dari agama mana, sama aja sih kalau kata sekarang orang berpikirnya ya. Kalau kita ngomongin budaya, bahwa budaya itu coraknya dinamis,
bahwa budaya itu juga tidak ujuk-ujuk datang. Budaya itu juga dilatar belakangi oleh banyak nilai yang kita pegang di sehari-hari. Pasti ada faktor-faktor budaya lain yang melatar belakangi kenapa kita memilih seseorang atau memilih sesuatu. Itu kan pengertian budaya kan lebih ke situ sebenarnya. Bahwa tidak mungkin bahwa anak sekarang mau nonton, mau tiktokan, begitu bangun tidur langsung tiktokan, kan enggak. Pasti ada yang membentuk. Ada yang membentuk latar budaya itu kan. Nah, faktor-faktor budaya inilah yang sebetulnya harus kita bisa lihat secara jernih, secara holistik, bahwa ketika kita mau memandang atau melakukan sesuatu ya kita tidak bisa membuat pertimbangan hanya dari satu sisi saja, harus dilihat juga sisi-sisi lain. Karena ini hubungannya dengan hubungan sosial dengan orang lain gitu. Karena orang lain pun sama punya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus dilihat. Sehingga akhirnya dia tidak bisa statis, budaya itu pasti akan dinamis. Yang kedua, budaya juga tidak bisa ahistoris. Artinya ketika kita melihat budaya, memang juga kita harus melihat sejarah di belakang kita tuh kayak apa. Ya, lihat budaya. Kan tadi kita udah bahas tentang pop culture zaman sekarang tuh betapa hancurnya. Jadi apa pesan-pesan Om buat generasi zaman sekarang, buat aku atau mungkin anak-anak Om? Pertama, banyakin baca, itu yang paling penting. Baca apapun. Karena bisa jadi filternya itu dari baca. Yang kedua, sekali-kali berpikir anti mainstream tidak sama dengan apa yang dilakukan yang lain juga nggak salah gitu, selama memang kita punya argumen atau alasan yang jelas gitu loh. Kenapa kita anti mainstream? Ya, artinya ketika kita tidak bergaul seperti orang bergaul di hari ini yang katakanlah dunianya dibentuk sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka konsumsi di gadget, di gawai. Yang ketiga sih bahwa walau gimana pun ya gawai ini kalau kita melihat sejarahnya juga itu kan sebetulnya dunia maya ya, artinya dunia yang tidak nyata. Awalnya memang dunia tidak nyata, internet itu dunia yang tidak nyata. Lantas kenapa akhirnya kita merasa bahwa dunia maya ini sangat real banget gitu loh. Di situlah bahwa ada batasan-batasannya, bahwa yang gak real banget juga dunia maya gitu. Nah, kan tadi negatifnya udah lengkap gitu ya, udah komplit. Nah, menurut Om, kalau sisi positifnya pop culture yang sekarang itu seperti apa? Ya, pada akhirnya juga pop culture yang sekarang memang lebih membuka peluang orang untuk katakanlah dalam bermata pencarian orang lebih sangat terbuka hari ini. Artinya dengan adanya internet, dengan adanya informasi yang cepat, orang lebih cepat pintar dan lebih cepat dalam membuka dan membaca peluang. Ya, ada hari ini bahwa ini ya pembuat konten dan pembuat YouTube juga hari ini banyak yang berhasil secara finansial dan lain. Nah guys, seru banget, tapi udah 15 menit lebih. Jadi kayaknya kita tutup aja. Nah, jadi intinya budaya itu pasti dinamis ya. Dan pesan-pesan untuk generasi sekarang, jangan tinggalkan literasi. Kita harus perbanyak literasi biar kita tuh punya identitas, punya originalitas ya. Karena zaman sekarang tuh masih diperlukan. Kalau misalkan kita bisa dagang tapi sama aja kayak yang lain, nggak ada originalitas kan nggak akan laku juga gitu. Nah oke, oh iya sebelum ditutup, belum perkenalan nih tadi. Om, nama lengkapnya siapa? Nama saya Iman Saifur Rahman. Halo. 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 Makasih Om. Makasih ya Om. Makasih Om. Oke, saya Salwa Nur Rohmah, undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.